Pertemuan kedua antara mereka kali ini sempat dibumbui perdebatan karena menurut Eun-sum tindakan saya tersebut akan mengacaukan segalanya. Eun-sum bahkan mengancam akan membunuhnya jika ia mau. Namun dibalik itu, saya tahu bahwa sesungguhnya Eun-sum tak ingin saya mati. Maka dari itulah Eun-sum datang dan menyelamatkannya. Meski hanya beberapa saat menjalani kehidupan di dalam istana sebagai saya, Eun-sum paham apa yang diinginkan dan ambisi saya. Begitu juga sebaliknya dengan saya saat berada di suku Ago sebagai Eun-sum. Ucapan Eun-sum yang membuat saya tak senang sempat membuat mereka hampir saling membunuh. Namun kemudian saya menawarkan sebuah kerjasama membentuk aliansi. Awalnya Eun-sum menolak, tapi alasan saya yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah satu-satunya jalan agar Eun-sum bisa menang melawan Ardal membuatnya setuju. Kemudian mereka berdua pun kembali bertukar pada tempatnya masing-masing. Di istana tampak Pak Yeol-seon telah memberikan hasil karyanya pada Raja Tagon, sebuah pedang besi yang khusus ia rancang untuk sang raja. Tagon tampak puas dengan pedang tersebut. Ia bahkan memberinya nama pedang benih, yang tak lain adalah benih darah, kematian, dan kemakmuran. Sementara di sisi lain, saat ini Eun-sum bersama para tetua suku Ago juga tengah membahas tentang pedang besi. Ia bahkan berencana juga akan membuatnya. 우리도 만들거나 아니면 빼앗거나. Hingga beberapa saat kemudian mereka kedatangan tamu, dua orang pria yang menginginkan saudara mereka, yaitu Tuan Hekadak bersama putranya yang beberapa hari lalu telah singgah di perkemahan suku Ago. Dengan kesepakatan, mereka juga akan membawa 3 orang anggota suku Ago yang mereka sandera. Tuan Hekadak adalah anggota suku He yang juga ahli membuat pedang. Mengetahui hal tersebut, Eun-sum berniat meminta bantuan Tuan Hekadak untuk membuatkannya pedang besi. Namun Tuan He masih ragu lantaran mereka tak punya bahan baku serta alat untuk membuatnya, kecuali mereka menggunakan batu meteorit langka yang saat ini hanya ada di suatu tempat, yaitu di dasar Danau Bintang. Itu pun akan sangat sulit untuk mengambilnya. Penasaran akan hal itu, keesokan harinya Eun-sum beserta anak buahnya mendatangi danau tersebut. Dan benar saja, sebuah batu meteorit besar itu mustahil untuk dikeluarkan dari dasar danau oleh manusia biasa. Sembari memikirkan rencana lain, hari ini mereka akan menepati janji mereka untuk membawa Tuan Hekadak dan akan ditukar dengan anggota suku mereka yang disandera oleh seorang pria bernama Karat beserta beberapa rekannya. Saat pertukaran sandera tengah berlangsung, tiba-tiba Tuan Hekadak dirampas oleh seorang tak dikenal. Mereka semua lantas bergegas menyelamatkannya. Saat pertarungan terjadi, disitulah Eun-sum dan para suku Ago mengetahui identitas Karat, yang ternyata adalah anggota suku Momo. Mereka terkenal sebagai manusia air, pandai berenang dan menyelam dalam waktu lama layaknya ikan di kedalaman paling dalam sekalipun. Maka Eun-sum berniat meminta bantuan Karat untuk mengeluarkan batu meteorit dari dasar sungai yang sangat ia butuhkan sebagai bahan pembuat pedang besi. Perseteruan antara keluarga kini terjadi di istana. Ratu dan raja tengah saling mempersiapkan rencana mereka masing-masing untuk saling menjatuhkan. Raja yang mengetahui bahwa ratu telah bersekutu dengan jenderal saya palsu itu sengaja memerintahkan Panglima Sodang kembali ke istana bersama jenderal saya. Tujuan sebenarnya adalah membongkar penyamaran saya palsu tersebut di depan ratu. Namun saat ini mereka berdua belum mengetahui bahwa kembaran saya yang sempat bersama mereka beberapa hari lalu adalah Inai Shinggi. Setelah mendapat perintah tersebut, saya paham apa yang akan sebenarnya terjadi dan kemungkinan buruk setelah itu. Sebelum kembali ke istana, ia terlebih dahulu meminta Surjakin menyampaikan pesan pada Eun-sum untuk menaklukkan kastel Molabol milik Ardal apapun yang terjadi. Sementara saya sendiri akan menaklukkan kastel Ardal. 모라벌성을 집어삼키라고 돌아가서 아스달성을 소나기에 넣겠다고. Saya menyamar sebagai penjaga istana guna menemui sang ratu yang kini tengah dikurung atas perintah raja. Dari sini, saya mengetahui kebenaran bahwa insiden yang hampir menewaskannya adalah rencana Tagon hingga membuat ratu mengirim anak-anak sehati untuk menghabisi saya.
Dengan kejadian itu, Tagon bermaksud supaya ratu menjadi tersangka. Mereka berdua lantas sepakat untuk melakukan pemberontakan. Namun kali ini tujuan utama saya bukanlah tahta raja, melainkan ia ingin memiliki Tanya Niruha sepenuhnya. Sedangkan tahta raja akan ia berikan pada Arok. Kendati demikian, meski saat ini mereka berdua bersekutu, saya pun siap bahwa cepat atau lambat mereka berdua juga tetap akan berselisih di kemudian hari. Yang terpenting bagi mereka saat ini adalah menjatuhkan Tagon. Sesampainya di istana, saya sudah disambut oleh Nunbyol yang menunggu kedatangan Chaan. Tiba-tiba datang dua orang misterius. Mereka adalah kaum Ikutu yang penasaran akan kalung milik saya. Mereka bertujuan membawa saya pergi karena ia memiliki kalung Iko Mahis, peninggalan dari sang ayah. Namun Nunbyol segera mencegah dan berhasil membunuhnya. Saat saya mengatakan pada Nunbyol bahwa ia akan segera mewujudkan keinginan Nunbyol untuk membunuh Tagon, tiba-tiba Tanya datang dan meminta penjelasan atas maksud dari ucapan saya yang baru saja ia dengar. Maka saya pun menjelaskan bahwa rencana awal mereka sebagai 3 anak terpilih dalam ramalan yang akan membentuk dunia baru akan segera terlaksana. 이 세상을 갖는 거야. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Saya mengungkap rencananya pada Tanya. Karena pertempuran suku Ago dan Ardal tak mungkin terelakkan, maka hanya ada satu cara, yakni mereka harus membunuh Tagon terlebih dahulu, lalu kemudian membiarkan Inai Shinge memasuki Ardal. Saya mengungkapkan bahwa ia dan Ensum sebagai sepasang saudara akan melakukan hal tersebut demi Tanya yang sangat membenci pertumpahan darah. 가장 적은 피로 이 땅을. Kita beralih ke suku Ago. Kini mereka sedang berusaha membujuk Karat dengan berbagai cara agar bersedia membantu. Awalnya Karat dengan tegas menolaknya, namun setelah Ensum menunjukkan sebuah benda, sontak Karat pun dan para rekannya tunduk melaksanakan apa yang Ensum minta. Ternyata benda tersebut adalah hadiah pemberian dari Shabara, kepala suku Momo sekaligus saudara Karat. Beberapa tahun lalu Shabara memberikan benda tersebut karena Ensum pernah menyelamatkannya. Menurut kepercayaan dan prinsip suku Momo, siapa saja yang memiliki benda tersebut maka suku Momo wajib membalas budi. Dan beberapa saat kemudian Karat dan teman-temannya pun berhasil mengeluarkan batu meteorit dari dasar sungai. Mereka semua pun tampak gembira karena kini mereka memiliki peluang untuk membuat pedang besi. Hari ini saya telah kembali ke istana memenuhi panggilan raja. Baru saja sampai, ia sudah disuguhkan dengan sikap tak berperi kemanusiaan sang raja yang tiba-tiba saja membenggal seseorang. Raja mengatakan bahwa pria dengan tangan diikat serta kepala yang ditutup itu adalah salah satu menteri yang menganggap bahwa darah Ikutu adalah kotor. Tentu saja saya dan para menteri yang lain serta para panglima pun sangat terkejut melihat kekejaman raja yang semakin tak terkendali. Kali ini tak ada satupun dari mereka yang berani membuka suara lantaran takut jikalau mereka bernasib sama. Karena kembalinya saya yang ternyata masih hidup, maka raja membebaskan ratu dari tuduhan. Melihat sikap aneh raja yang dinilai menjadi tidak waras, ratu dan saya mulai mengatur rencana pemberontakan. Mereka tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk segera bertindak. Begitu juga dengan Tanya yang juga memiliki organisasi pemberontakan yang beranggotakan para pendeta kuil agung serta seluruh masyarakat Gunung Puncak Putih. Karena suku Ago tak memiliki alat pelebur besi raksasa serta para pengrajin besi, Ensum pun sibuk mencari cara. Saat ia menemui Suhana untuk menanyakan persediaan kapak dan gergaji, tak sengaja ia menemukan secarik surat. Sekilas melihatnya, Ensum seketika paham bahwa surat tersebut dikirim dari Ardal. Maka saat Suhana menanyakan senjata apa yang akan mereka buat kali ini, Ensum mulai berbohong dengan mengatakan bahwa mereka akan membuat ketapel tempur untuk menaklukkan Kastel Mobon. Padahal yang sebenarnya ialah Kastel Molabol. Dari sini Ensum baru menyadari bahwa Yomari atau mata-mata selama ini ialah Suhana. Ia juga yakin bahwa jika ia mengatakan rencananya serta lokasi sasaran yang sebenarnya, maka Suhana pasti akan melaporkannya pada Ardal. Sementara di Ardal, lagi-lagi Tagon mengumumkan perintah yang kembali bertentangan dengan para menteri.
Kali ini Panglima Yonbal dan Kittoha yang menerima hukuman karena telah mengutarakan pendapat mereka. Bahkan hukuman kali ini ialah hukuman Daeyok, yaitu hukum penggal. Sebelum hukuman tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Dan sepertinya Raja Tagon sempat bernegosiasi. Atas keputusan Raja pada Panglima Kittoha dan Yonbal yang termasuk Panglima penting garis depan Adal, saya menyimpulkan bahwa jikalau mereka berdua benar-benar dihukum penggal, maka prajurit unit 3 pasti akan memihak organisasi mereka. 정말 연발과 기토하를 죽일까? Namun Ratu masih ragu, akankah Tagon benar-benar akan membunuh dua panglima kepercayaannya. Kendati demikian, akhirnya Ratu memutuskan untuk memulainya. 출정하는 날 그날 밤 하자. Dengan beralasan mengalihkan saluran air tepat di gerbang Kastel Molabol, guna menghindari banjir saat hujan lebat, Sorjakin membangun sebuah jalan lebar yang terhubung dari puncak bukit dengan menggunakan tanda tangan jenderal saya, seperti yang pernah saya pesankan sebelumnya. Panglima penjaga kastel tersebut pun marah. Ia lekas mengusir Sorjakin, namun tanpa ia sadari hal besar akan segera terjadi. 다른 명령이 있을 때까지 돌탄불로 돌아가 있어라. Sedangkan Ansum dan para prajurit Ago tengah bersiap menyerang kastel tersebut. Suhana yang tiba-tiba mendengar Kastel Molabol itu sontak terkejut dan panik karena sebelumnya Ansum sendiri telah mengatakan padanya akan menyerang Kastel Mobon. Itulah mengapa Ansum sengaja berbohong agar Suhana salah mengirimkan laporan pada pihak Adal. Tentu saja mereka yang bertugas menjaga Kastel Molabol yang salah mendapat laporan itu masih bisa bersantai. Mereka lebih fokus menjaga Kastel Mobon. Tak disangka tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari puncak bukit. Suasana gelap membuat mereka tak bisa melihat dengan jelas sebuah benda yang terlihat seperti batu besar itu. Batu tersebut adalah batu meteorit besar milik suku Ago yang akan mereka gunakan sebagai bahan membuat pedang besi. Itulah alasan Sorjakin membangun jalan tersebut sebagai pacuan menggulingkan batu meteorit untuk mendobrak tembok kastel. Dan juga tujuan utama Ansum ialah demi menguasai tempat peleburan besi raksasa yang berada di dalam kastel. Awalnya mereka meremehkan dan yakin bahwa gerbang kastel tak akan bisa runtuh hanya dengan batu biasa. Namun betapa terkejutnya mereka setelah melihat cahaya batu yang bersinar bahwa batu tersebut bukan batu biasa. Tak berapa lama, batu meteorit itu menghantam dan menghancurkan tembok kastel. Kemudian seluruh prajurit Ago pun menyerbu dan berhasil mengambil alih Kastel Molabol. Keesokan harinya, Raja Tagon benar-benar melaksanakan hukuman penggal pada Panglima Kittoha dan Yonbal. Sang pelaku hukuman pun menebas leher kedua pria tersebut. Seketika kepala terpisah dari tubuh. Kesedihan tampak menyelimuti seluruh penghuni istana serta para rakyat yang menyaksikan. Terlebih lagi para sesama panglima perang yang adalah rekan seperjuangan. Tetapi tidak dengan Tagon. Ia tak menunjukkan ekspresi menyesal atau sedih sedikit pun. Ia bahkan memerintahkan untuk melempar kepala mereka ke tempat pembuangan para jasad pengkhianat. Sementara tubuhnya akan digantung di depan istana selama 7 hari 7 malam. Dan tak ada satupun yang boleh menyentuhnya. Siapapun yang melanggar maka akan diberi hukuman yang sama. Setelah melihat kekejaman Raja, Yang Cha dan dua prajurit perang meminta Tanya untuk melakukan ritual menenangkan arwah Kittoha dan Yonbal. Meskipun Yang Cha tahu bahwa ritual tersebut berarti melawan perintah Tagon dan akan dianggap pengkhianat, maka Yang Cha menawarkan pasukan unit yang sebelumnya dipimpin Kittoha dan Yonbal akan memihak organisasi Tanya. Tanya pun kemudian setuju karena hal itu bisa memperkuat pemberontakan mereka. Begitu juga dengan rombongan saya serta para panglima yang menyusun aksi penyerangan. 밤 아스달의 역사가 바뀌고 신성과 영광이 다시 바로 세워질 겁니다. Pelayan setia ratu telah mempersiapkan sebotol racun jikalau ratu terdesak untuk berjaga-jaga. Dan kini penyerangan telah dimulai. Saya bersama rombongan berhasil melumpuhkan beberapa titik. Sementara Tanya melakukan ritual menenangkan arwah. Namun hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba lilin milik Kittoha dan Yonbal padam.
Itu diartikan bahwa mereka masih hidup. 죽지 않은 자가 있다. Dari pihak Tagon sendiri, saat ini ia masih terlihat tenang sembari menidurkan putranya. Saat itulah Nunbyol juga telah bersiap melakukan aksi balas dendam yang selama ini ia persiapkan untuk membunuh Tagon. Seperti apa yang pernah Ratu katakan, jika mendengar Tagon tampak gembira dan bersenandung, itu berarti Tagon tengah mempersiapkan sebuah rencana. Dan benar saja, aksi saya beserta rombongan telah terhenti lantaran Gitoha dan Yonbal tiba-tiba muncul. Tentu hal itu mengejutkan saya. Ternyata semua ini adalah jebakan yang dipersiapkan Tagon. Ia sengaja menguji panglimanya itu untuk menipu saya dan Ratu. Alih-alih memenggal kepala Gitoha dan Yonbal, Raja Tagon mengganti dengan orang lain yang memiliki postur tubuh sama. Sementara menteri yang tempo lalu telinganya ditebas juga adalah kebohongan yang direncanakan bersama Tagon. Kini aksi pemberontakan itu gagal. Mereka justru berbalik diserang. Tagon saat ini masih di dalam ruangan. Ia juga mengetahui Nunbyol yang selama ini berniat membunuhnya. Tagon masih tampak percaya diri dan berani. Ia menganggap Nunbyol hanya anak remaja yang lengah, sekaligus putri harim yang ia bunuh beberapa tahun lalu. Namun Tagon melewatkan satu hal yang belum diketahui. Setelah Nunbyol menunjukkan jati dirinya bahwa ia adalah seorang Nental berdarah biru, makhluk terkuat di dunia, seketika gurat kecemasan serta ketakutan tampak pada wajah Tagon. 난 하늘 아래 최강의 생물이라는 거.